Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ahmad Hidayat dengan NIM H07124181. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan buku saya yaitu dengan judul Transformasi Bisnis di Era Digital. Buku ini menguraikan transformasi bisnis di era digital, menjelaskan dinamika industri dan peran teknologi informasi dalam mendukung bisnis modern. Disusun sebagai tugas mata kuliah pengantar sistem informasi, buku ini memberikan pemahaman mendalam tentang konteks bisnis modern, dinamika industri, dan bagaimana teknologi mengubah paradigma bisnis tradisional menjadi bisnis digital yang inovatif. Next. Next yaitu lingkungan bisnis modern. Yang pertama, hiperkonektivitas. Dunia bisnis kontemporer mengalami disrupsi fundamental akibat konvergensi teknologi digital, perubahan geopolitik, dan dinamika konsumen yang semakin kompleks. Yang kedua, interdependensi sistemik. Lingkungan bisnis modern tidak hanya dicirikan oleh hiperkonektivitas tetapi juga oleh interdependensi sistemik di mana keputusan bisnis harus mempertimbangkan banyak multidimensi. Yang ketiga yaitu globalisasi 4.0. Perkembangan teknologi digital telah menghapus batasan geografis, sektoral, dan waktu dalam aktivitas bisnis, menciptakan era hyperkonektivitas yang memungkinkan perusahaan beroperasi secara global. Next, karakteristik lingkungan bisnis di era digital terbagi menjadi tiga. Yang pertama, digital first economy. Aktivitas bisnis berpusat pada platform digital yang memungkinkan interaksi real time dan personalisasi layanan. Contohnya Genius Bank BTPN yang mengoperasikan layanan perbankan sepenuhnya digital menjangkau jutaan pengguna tanpa cabang fisik dan menekankan biaya akuisisi pelanggan hingga 60% dibandingkan dengan bank konvensional. Yang kedua, interoperabilitas lintas batas. Kolaborasi antar platform global menjadi kunci dalam menciptakan ekosistem bisnis inklusif. Traveloka mengintegrasikan layanan dengan mitra global seperti Expedia dan Allianz, memungkinkan transaksi lintas negara dalam satu platform terpadu. Yang terakhir yaitu rantai pasok cerdas. Penggunaan AI, IoT, dan blockchain dalam manajemen rantai pasok meningkatkan efisiensi dan transparansi. Contohnya seperti PT Indofood sukses makmur menggunakan blockchain untuk memantau distribusi produknya ke 15 negara, mengurangi delay 30% dan food waste 25%. Di mana 30% dan 25% tersebut bukanlah angka yang kecil. Next yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi lingkungan bisnis modern. Yang pertama regulasi, yang kedua perilaku konsumen digital natif, yang terakhir kebutuhan infrastruktur TI yang scalable. Regulasi contohnya pada Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi di Indonesia mewajibkan penyimpanan data konsumen di dalam negeri. Tokopedia menginvestasikan 200 miliar untuk membangun pusat data lokal guna mematuhi regulasi ini, yang meningkatkan kepercayaan konsumen dan membuka peluang bisnis baru bagi penyedia layanan data center lokal. Perilaku konsumen digital natif. Generasi Gen Z yang mengutamakan kemudahan transaksi online dan personalisasi layanan mendorong perusahaan mengadopsi strategi omnichannel dan hyper personalization. Survei menunjukkan 78% pembelian FMCG dilakukan via e-commerce dan 82% konsumen menggunakan minimal 3 channel sebelum membeli. Yang terakhir, kebutuhan infrastruktur TI yang scalable. Lonjakan traffic online seperti saat Ramadan memeriksa perusahaan retail seperti Lotte Mart mengadopsi hybrid cloud dan auto scaling untuk menjaga performa dan efisiensi biaya dengan penghematan biaya hingga 45% dan peningkatan respon di aplikasi 300%. Next, dampak lingkungan bisnis modern terhadap struktur organisasi. Struktur berbasis jaringan, 78% perusahaan di Asia Tenggara mengadopsi model ini. Tim lintas fungsi meningkatkan fleksibilitas dan kecepatan respon. Yang terakhir, model Agile Pod meluncurkan produk digital 40% lebih cepat. Perubahan lingkungan bisnis modern telah memicu transformasi struktural dalam organisasi. Menurut penelitian McKinsey 2023, perusahaan seperti PT Telkom Indonesia yang menerapkan model Agile Pod dan
tim lintas fungsi mampu meluncurkan produk digital lebih cepat dibandingkan struktur hierarkis tradisional. Transformasi ini mengurangi biaya operasional hingga 25% dan meningkatkan kepuasan karyawan sebesar 32%. Next, transformasi industri di era revolusi industri 4.0. Ada 4, yaitu kecerdasan buatan, Internet of Things, blockchain, dan otomatisasi. Next, dampak perkembangan industri terhadap model bisnis. Yang pertama, digital first. Penggunaan teknologi digital sebagai inti model bisnis, bukan sekedar pendukung. Yang kedua, platform based, menciptakan ekosistem yang menghubungkan berbagai pihak dalam satu platform. Yang ketiga, cloud computing, infrastruktur yang scalable dan elastis untuk mendukung pertumbuhan bisnis. Yang terakhir adalah integrasi IP, menghubungkan berbagai layanan dan sistem untuk menciptakan nilai tambah. Perkembangan industri mendorong perubahan model bisnis menjadi digital first dan platform based. Gojek misalnya menggunakan cloud computing dan integrasi IP untuk mengelola ekosistem layanan yang kompleks dan elastis, memproses 2,5 miliar transaksi per bulan dengan infrastruktur yang sangat scalable. Next, studi kasus transformasi digital di sektor retail Indonesia. 65% transaksi hybrid, 18% peningkatan penjualan, 27% konversi AR. Industri retail Indonesia mengalami percepatan transformasi digital pasca pandemi. Data Nielsen 2023 menunjukkan bahwa Alfamart mengintegrasikan sistem AI powered inventory management dengan toko fisik, mengurangi stok kosong dari 15% menjadi 4% dan meningkatkan penjualan dalam 1 tahun. Yang next, peran teknologi informasi dalam bisnis modern. Supporting tool, mendukung operasional bisnis sehari-hari. Key enabler, memungkinkan implementasi strategi bisnis. Core value creator, menciptakan nilai dan keunggulan kompetitif. Teknologi informasi telah berevolusi dari sekedar supporting tool menjadi penggerak utama key enabler strategi bisnis di era digital. Transformasi ini menciptakan paradigma di mana TI tidak hanya meningkatkan efisiensi tetapi juga menjadi core value creator yang mengubah landscape kompetisi global. Next, implementasi TI dalam mendukung bisnis modern. Yang pertama, infrastruktur TI modern, jaringan 5G, cloud computing, edge computing, dan arsitektur microservice memungkinkan skalabilitas dan fleksibilitas tinggi. Yang kedua, cloud computing. Model IaaS, PaaS, dan SaaS memungkinkan perusahaan seperti Bank BCA dan Gojek mengelola beban transaksi besar dengan efisiensi dan ketersediaan tinggi. Yang terakhir yaitu keamanan cyber. Sistem AI seperti Mira, Bank Mandiri mendeteksi anomali transaksi real time dengan akurasi tinggi, mencegah serangan cyber dalam hitungan menit. Next, tren teknologi informasi yang membentuk bisnis masa depan. AI as a service atau biasa disebut AI AAS. Adopsi AI berbasis cloud meningkatkan 45% di Indonesia. Contohnya Bank BRI yang menggunakan AI AAS untuk analisis kredit dengan akurasi 92%. Yang kedua, quantum computing. PT Pertamina berkolaborasi dengan IBM untuk mengoptimalkan distribusi energi, memangkas biaya logistik hingga 1,2 triliun per tahun. Yang terakhir, sustainable IT. Goto Group menerapkan green data center yang mengurangi emisi karbon 30% melalui pendingin berbasis AI. Next, digitalisasi UMKM, transformasi bisnis skala kecil. Apa itu digitalisasi UMKM? Digitalisasi UMKM merupakan proses penerapan teknologi dalam berbagai aspek operasional dan pemasaran usaha mikro, kecil, dan menengah untuk meningkatkan daya saing, efisiensi, dan akses pasar. Dengan digitalisasi UMKM dapat memperluas jangkauan pasar tidak hanya secara lokal tapi juga nasional bahkan internasional. Manfaat digitalisasi. Digitalisasi memungkinkan otomatisasi proses bisnis seperti manajemen inventaris, pencatatan keuangan, dan pembayaran digital sehingga mengurangi kesalahan dan mempercepat operasional. Manfaat
lain adalah memperkuat hubungan dengan pelanggan melalui interaksi yang lebih personal dan responsif. Next, potensi digitalisasi UMKM di Indonesia seperti berikut grafiknya. Next, yaitu model bisnis digital UMKM, marketplace adoption, penggunaan platform seperti Tokopedia dan Shopee, social commerce, pemanfaatan WhatsApp bisnis dan Instagram shopping. Yang terakhir yaitu digital ecosystem, integrasi dengan layanan pembayaran digital dan logistik. Ekonomi hijau dan teknologi berkelanjutan. Pengurangan emisi karbon, sistem ekonomi yang menekankan pada pengurangan emisi karbon dan penghematan sumber daya alam, energi terbarukan, solusi inovatif seperti panel surya, turbin angin yang mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil, pengolahan limbah, teknologi pengolahan limbah ramah lingkungan yang mendukung efisiensi sumber daya. Yang terakhir, pertanian presisi, teknologi pertanian yang meningkatkan efisiensi penggunaan air dan pupuk. Next, konsep green teknologi dalam bisnis. Yang pertama, data center hemat energi. PT Pertamina contohnya menjadi pionir dalam menerapkan green IT dengan data center hemat energi yang mengurangi dampak lingkungan secara signifikan. Yang kedua, virtualisasi server. Implementasi virtualisasi server mengurangi 40% konsumsi energi dengan pengoptimalan penggunaan hardware yang tersedia. Yang terakhir yaitu sistem pendingin berbasis AI. Sistem pendingin berbasis AI menghemat 25% listrik dengan menyesuaikan penggunaan energi secara dinamis berdasarkan kebutuhan aktual. Next, dampak ekonomi digital terhadap lingkungan. Tantangan emisi karbon. Studi UNDP 2023 menunjukkan emisi karbon dari aktivitas digital meningkat 19% per tahun, menciptakan tantangan baru dalam upaya pelestarian lingkungan, peningkatan penggunaan data center, perangkat elektronik, dan infrastruktur. Jaringan berkontribusi signifikan terhadap jejak karbon global. Yang kedua yaitu potensi pengurangan emisi. Di sisi lain, teknologi digital juga berpotensi mengurangi 20% emisi global melalui optimisasi rantai pasok dan smart energi. Implementasi IoT untuk manajemen energi, transportasi cerdas, dan bangunan pintar dapat mengoptimalkan penggunaan sumber daya dan mengurangi pemborosan. Next, kesiapan SDM digital di Indonesia. Yang pertama, tantangan utama. Kesiapan sumber daya manusia SDM digital di Indonesia menjadi faktor krusial dalam mendukung transformasi digital dan ekonomi hijau. Meskipun potensi besar terdapat pada populasi muda yang memelek teknologi, tantangan seperti rendahnya literasi digital, kesenjangan keterampilan, dan distribusi infrastruktur yang belum merata masih menghambat optimalisasi SDM digital. Yang kedua, strategi pengembangan. Pemerintah dan sektor swasta perlu memperkuat program pelatihan dan pendidikan yang fokus pada pengembangan keterampilan digital serta pemahaman ekonomi hijau. Kolaborasi lintas sektor dan peningkatan akses teknologi menjadi strategi penting untuk mempercepat kesiapan SDM digital. Yang terakhir yaitu tujuan jangka panjang. Pengembangan SDM digital bertujuan agar masyarakat Indonesia dapat berperan aktif dalam inovasi teknologi berkelanjutan dan mendukung pembangunan ekonomi yang inklusif dan ramah lingkungan. Next, analisis kesenjangan kompetensi digital. 600.000 kebutuhan talenta digital. Jumlah talenta digital yang dibutuhkan per tahun 150.000 lulusan TI. Jumlah lulusan TI yang tersedia per tahun 45% brain drain. Presentasi lulusan terbaik yang direkrut perusahaan asing. Berdasarkan riset terbaru, Indonesia mengalami krisis talenta digital yang cukup serius. Data dari Kementerian Kominfo 2023 menunjukkan kesenjangan yang signifikan antara kebutuhan dan ketersediaan talenta digital yang terparah dengan fenomena brain drain ke negara-negara seperti Singapura dan Australia. Bisa dilihat di sini grafiknya di sebelah kiri. Next, strategi pengembangan SDM digital. Di mana terbagi menjadi 4 inisiatif, pelaksana, capaian, tantangan. Inisiatifnya Digital Talent Scholarship, pelaksana Kominfo dan Goto, capaian 25.000 peserta, tantangan hanya 30% terserap di industri lokal. Yang kedua, Vocational School Graduate Program, pelaksananya yaitu Telkom Indonesia, capaian 5.000 lulusan vokasi dilatih. Tantangannya, kurikulum belum sesuai kebutuhan industri. Inisiatif yang ketiga yaitu Startup Apprenticeship, pelaksana Backcraft dan Startup, capaian 2.000 UMKM dapat pelatihan digital. Tantangannya skala masih terbatas. Yang terakhir yang keempat,
Inisiatif Kampus Industri Collaboration, pelaksana Universitas dan Microsoft. Capaian 10.000 mahasiswa dapat sertifikasi cloud. Tantangan biaya program sangatlah tinggi. Program bangkit oleh Google dan Gojek berhasil melatih 3.000 talenta dalam bidang machine learning. 75% peserta langsung bekerja di perusahaan rintisan startup dengan gaji awal 12-18 juta per bulan. Google. Next, rekomendasi untuk pendidikan tinggi. Update kurikulum. Integrasi AI, cloud computing, dan data science dalam mata kuliah wajib untuk memastikan lulusan memiliki keterampilan yang relevan dengan kebutuhan industri. Yang kedua, sertifikasi industri. Kolaborasi dengan Google Cloud, AWS, dan Cisco untuk program sertifikasi diakui secara global dan meningkatkan daya saing lulusan di pasar kerja. Yang ketiga, magang bersertifikasi. Program 6-12 bulan di perusahaan teknologi dengan pengakuan kredit SKS memberikan pengalaman praktis dan jaringan profesional bagi mahasiswa. Next, konsep dasar sistem informasi, yaitu integrasi, pemrosesan, dan pengumpulan data. Sistem informasi merupakan kombinasi dari teknologi informasi dan aktivitas manusia menggunakan teknologi tersebut untuk mendukung operasi dan manajemen organisasi. Sistem ini mengintegrasikan berbagai komponen seperti perangkat keras, perangkat lunak, infrastruktur, data, dan pengguna untuk mengumpulkan, memproses, menyimpan, serta mendistribusikan informasi yang berguna dalam pengambilan keputusan. Next, definisinya. Definisinya merupakan lebih dari sekedar teknologi. SI adalah ia merupakan integrasi yang terorganisasi dari manusia, perangkat keras, perangkat lunak, jaringan komunikasi, dan sumber daya data yang dirancang untuk mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan mendistribusikan informasi dalam suatu organisasi. Tujuan utamanya yaitu mendukung pengambilan keputusan efektif, meningkatkan koordinasi dan kontrol operasional, memfasilitasi analisis mendalam, dan menyalin visualisasi data yang berguna bagi berbagai tingkat manajemen. Yang terakhir yaitu integrasi dalam bisnis. SI modern bukan hanya tentang implementasi teknologi, tetapi juga tentang bagaimana teknologi tersebut diintegrasikan dengan proses bisnis, struktur organisasi, dan budaya perusahaan. Sejarah perkembangan sistem informasi. Yang pertama, era prakomputer. Sistem informasi awal berupa catatan manual, arsip, dan alat bantu mekanis seperti mesin hitung. Fokusnya adalah pada pencatatan, transaksi, dan pengelolaan inventaris secara sederhana. Yang kedua, era komputerisasi awal. Penggunaan komputer mainframe untuk memproses data transaksi dalam skala besar. Sistem ini dikenal sebagai sistem pemrosesan transaksi yang berfokus pada efisiensi operasional. Yang ketiga yaitu era sistem informasi manajemen sekitar 1970-an. Pengembangan sistem informasi manajemen MES yang menyediakan laporan periodik kepada manajer untuk mendukung pengambilan keputusan. Yang terakhir sampai sekarang, era mobile cloud dan big data yang dimulai dari 2010-an. Perkembangan teknologi mobile, cloud computing, dan big data membuka peluang baru untuk inovasi sistem informasi menjadi lebih fleksibel, scalable, dan berfokus pada analisis data yang mendalam. Next, komponen utama sistem informasi. Perangkat keras atau biasa disebut dengan hardware mencakup semua peralatan fisik yang digunakan dalam proses sistem informasi. Yang kedua adalah software atau perangkat lunak, program komputer yang mengendalikan operasi perangkat keras dan menjalankan tugas-tugas pemrosesan informasi. Yang terakhir yaitu data. Fakta-fakta mentah yang dikumpulkan, disimpan, dan diproses oleh SI. Data dapat berupa angka, teks, gambar, audio, atau video. Kualitas data sangat penting untuk efektivitas SI. Next, komponen sistem informasi lanjutan. Jaringan. Infrastruktur komunikasi yang memungkinkan perangkat keras dan perangkat lunak untuk saling berkomunikasi dan berbagi data. Jaringan dapat berupa jaringan lokal LAN, jaringan area luas WAN, atau jaringan nirkabel Wi-Fi. Prosedur, serangkaian instruksi yang menjelaskan bagaimana menggunakan dan mengoperasikan SI. Prosedur mencakup panduan tentang cara pemasukan data, memproses data, menghasilkan laporan, dan memecahkan masalah.
Dan yang terakhir yaitu manusia itu sendiri. Semua individu yang menggunakan, mengelola, dan memelihara SI ini termaksud dalam analis sistem, pemrograman, analis sistem, pemrograman, administrator basis data, operator jaringan, dan pengguna akhir. Next, jenis-jenis sistem informasi. Berdasarkan fungsi, sistem pemrosesan transaksi TPS, sistem informasi manajemen MIS, sistem pendukung keputusan DSS, dan yang terakhir sistem informasi eksekutif EIS. Berdasarkan tingkat operasional, sistem operasional, yang kedua sistem taktis, yang terakhir sistem strategis. Sistem informasi dapat diklasifikasikan berdasarkan berbagai kriteria, termasuk fungsi, tingkat organisasi, dan pendukung keputusan. Setiap jenis sistem informasi dirancang untuk memenuhi kebutuhan spesifik dalam organisasi, mulai dari pemrosesan, transaksi rutin, hingga pengambilan keputusan strategis. Next, studi kasus transformasi digital Gojek melalui sistem informasi. Arsitektur teknologi menggunakan microservice dengan 300 lebih IP terintegritas, memproses 5 juta request per detik di puncak transaksi, menunjukkan skalabilitas sistem yang luar biasa. Dampak bisnis. Waktu respon sistem berkurang dari 2 detik menjadi 200 ms, meningkatkan pengalaman pengguna secara signifikan. Biaya infrastruktur yang turun 40% setelah migrasi ke cloud, menunjukkan efisiensi operasional. Yang ketiga, inovasi berkelanjutan. Pengembangan fitur dan layanan baru yang didukung oleh sistem informasi yang fleksibel dan scalable memungkinkan Gojek untuk terus berinovasi dan beradaptasi dengan kebutuhan pasar. Next, peran sistem informasi dalam ekosistem digital. Yang pertama, pertukaran data, memfasilitasi aliran sistem informasi secara real time, integrasi layanan, menggabungkan berbagai layanan digital, analisis data, mengelola data untuk pengambilan keputusan, konektivitas, menghubungkan berbagai entitas dalam ekosistem. Dalam ekosistem digital saat ini, sistem informasi berfungsi sebagai tulang punggung yang menghubungkan berbagai entitas mulai dari individu, organisasi, hingga perangkat teknologi. Sistem informasi memungkinkan terjadinya pertukaran data secara real time dan integrasi layanan digital yang mendukung aktivitas bisnis, sosial, dan pemerintahan. Next, sistem informasi sebagai enabler transformasi digital, otomatisasi proses, mengotomatisasikan proses bisnis manual untuk meningkatkan efisiensi. Pengalaman pelanggan, meningkatkan interaksi dan kepuasan pelanggan melalui layanan digital, inovasi produk, mengembangkan produk dan layanan baru berbasis digital, transformasi budaya, mengubah cara kerja dan mindset organisasi menjadi lebih digital. SI memainkan peran penting dalam memungkinkan organisasi untuk melakukan transformasi digital. Transformasi digital melibatkan integrasi teknologi digital ke dalam semua aspek bisnis, termasuk operasi, pemasaran, layanan pelanggan, dan model bisnis. Next, keamanan sistem informasi dalam ekonomi digital, ekosistem digital. Lapisan keamanan. Keamanan sistem informasi adalah aspek kritikal dalam ekosistem digital yang saling terhubung. Ancaman keamanan cyber terus berkembang, mulai dari malware, phishing, hingga serangan ransomware yang dapat mengganggu operasional bisnis dan mencuri data sensitif. Praktik terbaik. Beberapa praktik terbaik dalam keamanan sistem informasi meliputi firewall untuk memantau dan mengontrol lalu lintas jaringan, enkripsi untuk melindungi kerahasiaan data, autentikasi multifaktor untuk memverifikasi identitas pengguna, dan sistem deteksi intrusi IDS untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan. Kesadaran keamanan di antara karyawan juga penting untuk mencegah serangan phishing dan rekayasa sosial. Pelatihan dan edukasi berkelanjutan menjadi kunci dalam membangun budaya keamanan informasi yang kuat. Next, sistem informasi di sektor keuangan. Perbankan online memungkinkan pelanggan untuk melakukan transaksi perbankan melalui internet. Perbankan online telah menjadi semakin populer dalam beberapa tahun terakhir, dengan semakin banyak pelanggan yang memilih untuk melakukan transaksi mereka secara online.
Yang kedua, manajemen investasi, menyediakan alat analisis untuk membantu manajer investasi untuk membuat keputusan yang lebih baik. SI dapat membantu manajer investasi untuk melacak kinerja investasi, menganalisis tren pasar, dan mengidentifikasi peluang investasi baru. Deteksi fraud, menggunakan algoritma machine learning untuk mendeteksi transaksi yang mencurigakan. Deteksi fraud telah menjadi semakin penting dengan meningkatnya kejahatan dunia maya. Next, sistem informasi di sektor kesehatan. Di sektor kesehatan, SI digunakan sebagai rekam medis elektronik EHR untuk menyimpan, mengelola informasi medis pasien secara digital, telemedicine yang menyediakan layanan medis jarak jauh menjadi video konversi dan perangkat monitoring, serta manajemen rumah sakit untuk mengelola operasi rumah sakit seperti penjadwalan pasien, manajemen inventaris, dan penagihan. Next, tantangan dan tren masa depan sistem informasi. Tantangan utama, keamanan data dan privasi pengguna, integrasi sistem yang kompleks, adaptasi dengan teknologi baru, pengembangan kompetensi SDM, tren masa depan, otomatisasi proses bisnis, analitik prediktif, teknologi blockchain, kecerdasan buatan AI, Internet of Things. Sistem informasi menghadapi berbagai tantangan di era digital yang terus berkembang. Organisasi perlu mengembangkan kemampuan adaptif dan inovatif agar dapat menghadapi dinamika pasar yang cepat dan kompleks. Transformasi ini juga menuntut perubahan budaya organisasi dan pengembangan sumber daya manusia yang mampu mengelola teknologi informasi secara efektif. Peran AI dalam evolusi sistem informasi. 60% pengurangan insiden, contohnya Tokopedia mengurangi insiden sistem dengan AI monitoring. 10K konten per hari. Traveloka menghasilkan deskripsi produk dengan generatif AI. 90/2% akurasi prediksi. Alfamart optimasi stok dengan prediksi analitik. Kecerdasan buatan atau AI semakin terintegrasi dengan sistem informasi yang mengubah cara data diolah dan keputusan dibuat. AI memungkinkan sistem untuk belajar dari data, mengidentifikasi pola, dan membuat prediksi yang dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas bisnis. Implementasi AI Ops, generasi AI dan prediktif analitik telah menunjukkan hasil yang signifikan di berbagai perusahaan Indonesia. Next yaitu kesimpulan. Kesimpulan dari buku saya yaitu perkembangan teknologi informasi telah mengubah wajah bisnis modern secara signifikan. Berbagai perusahaan di berbagai industri kini mengendalikan sistem informasi untuk meningkatkan efisiensi operasional, memperluas penetrasi pasar, dan mendukung pengambilan keputusan yang lebih cepat. Dorongan globalisasi semakin mempertegas peran vital teknologi ini, menjadikan elemen kunci dalam bersaing di kancah bisnis global. Dinamika lingkungan bisnis yang terus berkembang memaksa perusahaan untuk beradaptasi dengan cepat. Transformasi digital kini menjadi suatu keharusan yang tak terelakkan. Penerapan teknologi mutakhir seperti komputasi awan atau komputasi cloud, analisis data, kecerdasan buatan, dan Internet of Things memungkinkan bisnis beroperasi lebih efisien dan tanggap terhadap tuntutan pasar dengan perencanaan yang matang. Teknologi informasi dapat menjadi katalisator inovasi dan pertumbuhan bisnis jangka panjang. Namun, integrasi teknologi dalam dunia bisnis juga dihadapkan pada sejumlah tantangan, seperti tingginya biaya implementasi, kerentanan keamanan cyber, serta kesenjangan kompetensi SDM dalam menguasai sistem berbasis teknologi. Oleh karena itu, perusahaan perlu merancang strategi yang komprehensif agar investasi teknologi benar-benar memberikan nilai tambah yang optimal. Pada akhirnya, teknologi informasi telah menjadi pilar fundamental dalam bisnis era modern. Perusahaan yang sukses mengintegrasikan sistem informasi secara efektif ke dalam operasional akan unggul dalam persaingan dengan pemahaman mendalam dan pemanfaatan teknologi yang tepat. Bisnis tidak hanya dapat bertahan tetapi juga tumbuh pesat di tengah persaingan global. Sekian dari presentasi buku saya.
Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi penonton dan yang lainnya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.